Kata Ruang menyadarkan kepala di kursi mobil. Kedua matanya memperhatikan hujan yang turun dari kaca mobil. Dr. Ruang merasa lelah karena baru saja mengakhiri seminar di luar kota. Apa yang mengatakan hujan bisa menyeret seseorang dalam sebuah kenangan indah atau menyedihkan. Tidak terasa hampir 6 bulan Dr. Ruang tak pernah bertemu lagi dengan Yen. Bagaimana kabar wanita itu sekarang? Apa dia baik-baik saja? Sepertinya saya menabrak orang. Pak, Dr. Ruang mengambil payung lipat lalu segera turun dari mobil. Seorang wanita sedang berjongkok ketakutan tepat di depan mobilnya. Kamu tidak apa-apa, tidak terlalu khawatir. Dia berjongkok mengelilingi payungnya untuk melindungi tubuhnya dan wanita tersebut dari hujan. Wanita itu menatap kedua mata dan telinga arah darat. Wajahnya pucat, tubuh gemetar hebat dan gigi terdengar bergema-latuk karena kedinginan. Yen, Dr. Wang tersentak. Jantungnya seolah berhenti berdetak melihat penampilan Yen yang sangat menyedihkan. Baju sobek di beberapa bagian dan tubuh penuh dengan luka. Tolong aku, ucap Yen lemah. Tangan wanita itu mencengkram lengan Dr. Wang dengan erat. Pandangannya nanar dan tidak bertentu arah. Yen terlihat ketakutan. Dr. Wang tergagap. Kamu kenapa, Yen? Dr. Wang segera meraih tubuh Yen dan membawa masuk ke mobilnya. Kita ke rumah sakit, Pak. Dr. Wang melepas lalu memakaikan ke Yen. Berharap bisa membuat tubuh Yen terasa lebih hangat. Supir, Dr. Wang segera melajukan mobil menuju rumah sakit terdekat. Bagaimana kondisinya? Dr. Lee menarik nafas panjang melihat luka di tubuh Yen. Luka itu bukan karena kecelakaan, tapi karena tindakan kekerasan dan yang membuatnya miris. Yen sepertinya mengalami tindakan. Ya, Dr. Wan mengangguk. Taeyong pasti tahu apa yang terjadi dengan Yen. Haruskah dia memberitahu Taeyong jika Yen sedang bersamanya? Kira-kira kapan dia sadar? Dr. Lee mengangkat bahu. Entahlah, aku tidak tahu. Biarkan dia istirahat. Dr. Wan menarik kursi yang ada di dekat ranjang. Dia meraih tangan Yen yang terlepas dari selang infus dan menggenggamnya lembut. Tatapan matanya terlihat sendu. Kamu sudah memberitahu Taeyong tentang kondisi Yen? Dr. Wan menggeleng. Dia lupa memberitahu karena terlalu mengkhawatirkan Yen. Hampir setiap hari Yen mencoba untuk. Karena itulah Taeyong tidak pernah pergi jauh dari wanita itu. Kedua alis Dr. Lee baru tahu dia tidak mengerti dengan maksud Dr. Wang. Yen sering ketakutan dan berteriak memanggil Taeyong. Apa mungkin Taeyong yang menyebabkan Yen seperti ini? Dr. Lee memutar bola mata. Oh ayolah, Taeyong sangat mencintai Yen. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar juga. Tangan Yen berada di genggaman Tuan Hang bergerak, mengisapkan kedua mata perlahan, menyesuaikan dengan cahaya yang masuk di indera penglihatannya. Dr.
Dokter Wang Tartagun ini adalah kali pertama Yan bicara selama dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian malam itu, Yan lebih banyak diam, pandangan terlalu kosong dan tanpa sadar menyakiti diri sendiri. Dokter Lee ingin memberitahu obat ke infusi Yan, tapi Dokter Wang melarang. Sepertinya Yan sudah lebih tenang. Kau yakin? Dokter Wang perhatikan Yan lokat. Wanita itu tidak berteriak histeris lagi seperti biasa. Dokter Wang pun memperhatikan Yan duduk di sampingnya cantik. Yan terlihat cantik meskipun wajahnya sedikit pucat. Kenapa dokter menatapku seperti itu? Kau tak menatapku. Dokter Wang tergagap karena Yan tahu sedang diperhatikan. Yan tersenyum. Senyum pertama yang terbit di bibirnya setelah peristiwa mengerikan yang dialami seminggu lalu. Apa yang telah Valeriani lakukan memberi trauma yang begitu besar pada Yan. Dia tidak hanya terluka secara fisik tapi juga mental. Apa yang sebenarnya terjadi, Yan? Siapa yang tega menyakitimu? Yan takkan mendengar pertanyaan Dokter Wang. Butiran benih dan meluncur begitu saja membasahi pipinya. Aku yang meluk dalam menyembunyikan air matanya. Saya menenangkan Yuki yang terus menangis sejak tadi. Bayi perempuan itu sangat dewasa setelah kepergian Yan 2 bulan lalu. Perasaan makin mendadak tidak tenang. Seorang anak biasanya bisa merasakan apa yang sedang terjadi pada orang tuanya. Semoga Yan baik-baik saja. Kamu baru saja kembali, istirahatlah sebentar. Dia merasa wajah kasar. Hampir 1 minggu dia mencari Yan, tapi sampai sekarang belum juga dia temukan. Dia ingin meminta maaf dan menebus semua kesalahannya. Tahu kau khawatir, tapi perhatikan juga kesehatanmu. Dia semakin merasa bersalah jika terjadi sesuatu dengan Yan. Karena itu dia ingin segera bertemu wanita tersebut. Fatal yang menarik nafas panjang melihat Taeyong yang besar kacau. Apa yang terjadi pada Taeyong pasti ada hubungannya dengan Yan. Tidak mau masuk. Totalnya menurunkan menelankan kepala keluar jendela. Dia mengusap wajah kasar. Aku tak punya waktu untuk bermain-main. Totalnya menyaringnya. Siapa juga yang ingin mengajakmu main-main? Aku hanya ingin mengajakmu berkunjung ke tempat. Yan hilang. Menjadi dia gila karena mencarinya. Coba putus asa. Totalnya turun memberi Taeyong sebuah pelukan sahabat yang menenangkan. Kulah denganku, aku akan membawamu menemui Yan. Dia menurunkan daya perhatikan bangunan kokoh bercat putih yang berdiri di hadapannya. Rumah sakit, tanyanya. Totalnya menatap dia melihat kondisinya belum stabil. Aku yakin apa yang Flir dan Minggu lakukan memberikan trauma yang besar padanya. Maksudmu? Tanya Tian tak mengerti. Kondisinya sangat memprihatinkan saat pertama kali dibawa ke rumah sakit oleh Dokter Wang. Tubuh Yan penuh dengan luka. Dia juga totalnya memberi cerita dalam ucapannya.
Perasaan bersalah semakin menyelimuti dirinya. Apa ini hukuman yang diberikan oleh Taeyong? Karena Kitian, ada saja dia tidak menceraikannya, semua pasti akan baik saja. Dari mata itu meluncur betul saja bahasa Kitian. Dia merasa gagal melindungi belahan jiwanya. Taeyong telah melanggar janji yang dia buat sendiri, janji untuk terus bersama dan menjaga. Ya, Dr. Lee pun mengajak Taeyong masuk ke rumah sakit. Yan jawab Taeyong. Lalu dokter Sontak melaksanakan Yan dari pelukannya. Dia tersenyum tipis pada Taeyong yang berdiri tak jauh darinya. Tak lama tak bertemu Taeyong mendekat merentangkan kedua tangan ingin memeluk Yan, tapi wanita itu melabrak setelah menatapnya. Taeyong menatap Yan senang. Dia tidak pernah menyangka apa yang dilakukan Valer dan ingin memberikan trauma yang begitu besar. Kamu kenapa ya? Yan mengangkat kepala agar bisa menatap dokter Wang. Dia siapa? Tanya sambil sekali melirik Taeyong yang berdiri di depan dokter Wang. Pertanyaan yang keluar dari bibirnya sontak membuat ketiga lelaki itu terkejut. Terutama Taeyong. Aku Taeyong, Yan. Kau lupa sama aku? Yan mengerutkan dahi berkerut. Gadis itu memang tidak tahu siapa laki berdua jago yang sedang menatapnya sendiri. Kita pernah menikah, Yan, makan hidup bersama. Kamu ingat Yuki? Dia perempuan kita, lihatlah, dia mirip sekali denganmu. Dia menunjukkan foto Yuki ke Yan. Lelaki itu tampak sangat kalut karena Yan tidak mengenalinya. Dokter Wang, aku takut. Yan mencengkeram ke meja dari Wang. Semakin erat wanita itu benar-benar takut dengan Taeyong. Taeyong menarik rambut kuat-kuat, air mata tampak menang di kedua pelupuk matanya. Dokter Wang, aku mohon tolong beritahu Yan siapa aku sebenarnya. Desat Taeyong mendengar frustasi. Dokter Wang menarik nafas panjang. Sepertinya otak Yan telah menghapus semua hal yang berkaitan dengan lelaki itu. Suami, apa aku sudah menikah? Dokter Wang dan Dokter Lee kompak mengangguk. Iya, bahkan terus tidak memiliki anak. Dan lihatlah ini, Yuki putri kita, dia cantik sekali seperti kamu. Taeyong kembali menunjukkan foto Yuki. Kau suamimu, kita bahkan pernah tinggal bersama. Bila mungkin kau melupakanku dan Yuki, Yan, teriak Taeyong kalung. Dokter, aku takut. Genggaman Yan semakin erat. Dia benar-benar ketakutan melihat Taeyong. Taeyong menuju sebuah pohon dengan cukup keras hingga jarinya terluka. Sakit, namun hatinya jauh lebih sakit karena Yan tak mengingatnya lagi. Apa ini hukuman yang harus dia dapatkan? Tenanglah, Teh, kamu malah menakuti. Dokter Lee harus berusaha menenangkan. Hidupku hancur-hancur. Air mata itu tidak terbendung lagi. Taeyong menangis sejadi-jadinya. Taeyong mengerutkan dahi setelah mendengar ucapan Dokter Lee.
Taeyong menghembuskan nafas panjang. Ian menganggapnya seperti orang asing, padahal mereka pernah menikah dan hidup bersama. Apa dia bisa sembuh? Entahlah, hanya Ian yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Maksudmu? Natalie menatap Taeyong mengangguk. Jika Ian tidak ingin mengingatmu lagi, maka dia akan melupakan semua kenangan yang pernah kalian lalui bersama. Ucapan Natalie menjadi tamparan keras bagi Taeyong. Apa Ian tidak akan pernah mengingatnya lagi? Taeyong tidak akan sanggup menjalani hidup tanpa Ian di sampingnya.